Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada sahabat Mutiara Ramadan Kemenak Kota Kediri yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita oleh Allah masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati bulan Ramadan, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan semua amalan-amalan, semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi amalan makbulan indallah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kashiful Ghummah, Nabi yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Ramadan Kementerian Agama Kota Kediri yang kami hormati, saya akan menyampaikan sebuah tema yang sudah disodorkan kepada kami, yaitu temanya adalah takut dosa tapi capek menjadi orang baik. Sebuah tema yang luar biasa. Kita dalam melakukan kebaikan ini seharusnya jangan capek, artinya kita harus selalu istiqomah. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan ini sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana juga sebuah kejelekan, kita melakukan sebuah kejelekan, maka hakikatnya kejelekan ini juga akan kembali kepada kita sendiri. Dikatakan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, barang siapa melakukan suatu kejelekan, maka dampak dari kejelekan itu akan dirasakan oleh orang tersebut. Makanya kita harus tidak boleh capek menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena hakikatnya kita melakukan suatu kebaikan, maka nanti manfaat dari kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Misalkan selama bulan Ramadan kita bersedekah, misalkan sedekah dalam bulan Ramadan ini sebenarnya manfaat dari sedekah itu adalah akan kembali kepada orang itu sendiri. Karena kita itu perlu sedekah. Dalam sedekah ini sebenarnya yang membutuhkan itu bukan orang yang kita sedekahi, tapi yang membutuhkan itu adalah kita. Kita butuh sedekah karena sedekah itu banyak manfaatnya, dan manfaat daripada sedekah itu akan kembali kepada kita sendiri. Makanya kita jangan merasa capek untuk menjadi orang baik. Kita selalu harus istiqomah. Istiqomah itu pengertiannya adalah al-istimror. Istiqomah itu adalah kita berkelanjutan atau kita berkontinu, komitmen dalam melakukan suatu kebaikan. Itu namanya adalah istiqomah. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya beliau mengatakan khairul umuri adwamuha wa in qalla. Dalam sebagian hadis yang lain beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Artinya sebaik-baik daripada suatu perkara itu adalah perkara yang dilakukan dengan cara dawam, dengan cara kontinu, meskipun perkara itu adalah sedikit kontinu lebih baik daripada kita
sekaligus baik banyak tapi tidak berkelanjutan. Misalkan kita dalam membaca Al-Quran selama Ramadan, maka meskipun sedikit-sedikit tapi istiqomah, ini lebih baik daripada kita membaca Qurannya cuma pada bulan Ramadan, kemudian ketika Ramadan habis, maka kita juga selesai dalam membaca Al-Quran. Itu namanya tidak istiqomah. Karena apa? Karena orang itu kalau dalam melakukan ibadah terlalu semangat dalam melakukan beramal, ini kadang akan membebani terhadap dirinya sendiri. Kalau dia merasa terbebani, maka dia kadang akan enggan untuk melakukan amal itu kembali. Makanya sedikit-sedikit, yang penting istiqomah itu lebih baik daripada kita melakukan amal yang banyak tapi tidak berkelanjutan. Misalkan kita selama bulan Ramadan, kita pada waktu malam bangun malam, kemudian kita melakukan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat dan seterusnya, tapi istiqomah ini lebih baik daripada kita melakukan suatu amal dengan model borongan. Misalkan karena saking semangatnya pada malam yang pertama dari bulan Ramadan, kemudian kita melakukan sholat malam sampai 100 rakaat, kemudian pada waktu siangnya kita merasa capek, akhirnya kita besoknya lagi berpikiran, wah, gara-gara saya ibadah pada malam, akhirnya saya di pagi hari ngantuk, capek, akhirnya besok saya tidak melakukan. Lebih baik kita melakukan sedikit-sedikit tapi istiqomah daripada kita melakukan banyak tapi tidak istiqomah ataupun tidak kontinu. Kemudian istiqomah atau selalu menjadi orang yang baik ini memang berat. Kalau yang ringan itu adalah istirahat. Karena apa? Karena istiqomah itu balasannya adalah surga. Sekarang dalam Al-Quran Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia itu istiqomah, dia itu kontinu, dia itu konsisten dengan apa yang ia ucapkan, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat akan turun kepada orang tersebut seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang selalu istiqomah menjadi orang yang baik, orang yang selalu kontinu dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian cara untuk kita bisa selalu kontinu, yang pertama adalah dengan cara kita takwiyatul iman, dengan cara kita menguatkan iman kita. Karena iman kita itu, Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena iman seseorang itu kadang naik turun, naik ketika dia melakukan suatu ketaatan, kemudian iman itu akan turun ketika orang itu melakukan kemaksiatan. Maka salah satu cara, trik untuk kita selalu menjadi orang yang baik, untuk selalu kita berusaha menjadi orang yang istiqomah, salah satunya adalah kita harus menguatkan iman kita.
dengan kita percaya kepada Allah, dengan kita iman betul kepada Allah, maka kita tidak akan capek untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang kedua, cara untuk kita bisa istiqomah untuk menjadi orang baik adalah dengan cara kita takwiyatul ilmi, kita menguatkan ilmu, kita menguatkan wacana-wacana kita sering hadir ke dalam majelis-majelis taklim. Ini dalam rangka untuk menjaga kekonsistenan kita dalam melakukan ibadah. Kemudian yang terakhir, dalam rangka untuk supaya kita bisa konsisten dalam melakukan suatu amal, bisa istiqomah dalam melakukan amal, maka kita harus memperkuat terhadap lingkungan kita. Kita harus bergaul kepada orang-orang yang baik, maka dengan cara itu kita akan mudah untuk istiqomah dalam suatu kebaikan. Sebaliknya, kalau kita bergaul kepada orang-orang yang kurang baik, misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka ngerasani, maka kita suatu saat juga akan ikut terpengaruh terhadap orang tersebut. Kita bergaul kepada orang-orang yang sukanya berbuat maksiat, maka kita juga akan mengikuti terhadap mereka. Maka salah satu untuk menjaga kekonsistenan kita dalam melakukan suatu amal, hendaklah kita juga selalu bergaul kepada orang-orang yang baik. Dikatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang ini bisa dilihat dari agama temannya, maka hendaklah kamu melihat terhadap siapa orang yang menemaninya. Artinya, baik buruknya seseorang ini diantaranya adalah disebabkan atau bisa dilihat dari temannya. Kalau temannya baik, maka dia juga termasuk orang yang baik. Sebaliknya, kalau temannya jelek, maka dia kadang juga termasuk orang yang jelek. Yang terakhir, nanti setelah Ramadan selesai, pasca Ramadan, maka mari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama Ramadan, bangun malam, deres Quran, kemudian kita bersedekah, itu harus kita lanjutkan setelah Ramadan. Karena keberhasilan Ramadan ini bisa kita ukur setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan kita tetap mampu untuk mempertahankan ibadah-ibadah tersebut, atau justru dengan habisnya Ramadan maka ibadah kita juga berhenti. Keberhasilan seseorang, Ramadan kita mendapatkan keberkahan Ramadan, ini bisa kita lihat setelah atau pasca Ramadan. Kalau kita istiqomah selalu melakukan kebaikan, berarti Ramadan kita adalah Ramadan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.